teksturnya jadi lebih enak, lebih moist, dan juga wangi butternya tuh dia lebih keluar. Halo, welcome back to Philips Home Living Indonesia. Bersama aku, Devina Hermawan. Nah, aslinya hari ini kita akan bikin hidangan yang lezat. Ada dua jenis kue ya, yang satu kue kering dan satu lagi cake atau bolu. Nah, untuk kue keringnya ini aku akan bikin mini choco chips cookies, dan untuk bolunya ini aku akan bikin spiko kenari. Bisa banget ya jadi sajian atau hantaran pas merayakan lebaran bersama keluarga tersayang, saudara terdekat, atau buat reunian sama teman-teman. Masaknya dijamin makin mudah, cepet, no ribet, auto enak, dan anti gagal pakai produk dari Philips. Oke, pertama ini kita akan gunakan butter ya, unsalted butter, atau bisa juga kalau wanginya mau lebih kencang kalian bisa pakai Dutch butter ya, ciri khas kue-kue jadul. Lalu pastinya kita akan perlu gula halus, garam, kuning telur, perisa vanila, tepung terigu. Ini bisa gunakan tepung terigu protein rendah ya supaya lebih renyah, tapi kalau lagi nggak ada mau pakai tepung terigu serbaguna alias tepung terigu protein sedang juga masih bisa. Lalu coklat bubuk, tepung maizena supaya kuenya lebih renyah, dan juga baking powder. Dan terakhir ini untuk toppingnya ya, di sini aku gunakan chocolate chips dan juga kacang mede ya. Kalian bisa sesuaikan untuk jumlah, atau misalnya cuma mau pakai chocolate chips aja itu juga pasti bisa banget. Supaya hasil cookiesnya ini maksimal renyah ya, butternya ini kita perlu kocok hingga mengembang. Ini butternya kita akan kocoknya menggunakan gula halus, dan untuk mencampur adonannya ini aku pakai mixer terbarunya Philips yang 5000 series HR3781/30. Ini tuh bentuknya modern banget dan ada tampilan LED-nya juga. Terus multifungsi karena selain dipakai buat mixer bisa jadi chopper juga ya. Nanti aku akan tunjukkan juga untuk ngechop kacang. Nah, ini kalau udah mengembang, telur, garam, perisa coklat, perisa vanila, ini kita akan campur ya. Terus aduk kembali hingga merata, dan terakhir baru kita akan campur dengan tepung keringnya. Ini tepung terigu, maizena, coklat bubuk, dan juga baking powder ya. Supaya menghindari gumpalan, boleh disaring terlebih dahulu. Dan kalau udah, ini tinggal kita aduk aja sampai merata. Oh ya, untuk bikin cookies yang renyah dan tidak alot, sangat penting perbandingan butter dan juga tepung kering ya. Dan kalau kalian perhatikan di resep ini, selain menggunakan coklat bubuk, aku tambahin juga perisa coklat, fungsinya untuk aroma dan juga untuk warna. Sedangkan kalau coklat bubuk itu lebih kerasa, jadi dia ada pahit-pahitnya. Nah, ini si balon whisknya aku mau lepas ya, dan tinggal kalian geser aja bagian penutupnya. Ini bisa berfungsi sebagai chopper. Ini kita akan chop kacang metenya, ini nanti fungsinya untuk topping ya, kita akan gunakan di akhir pada saat pengadukan. Oke, kalau udah teraduk rata kayak gini, ingat ya jangan diulenin, karena kalau kalian ngulenin nanti butter yang udah kita kocok udah mengembang, takutnya kempes lagi gitu. Ini tinggal kita campur aja pakai chocolate chips dan juga kacang mete yang tadi kita udah chop, diaduk secara merata. Dan kalau udah, ini kan biasa kalau kita di Indonesia udara suhu ruang tuh dia agak tinggi ya, agak panas. Jadi sebelum kita bentuk, diamkan dulu adonan di kulkas kurang lebih selama setengah jam supaya mempermudah nanti proses pembentukannya. Nah, ini adonannya kalau udah dingin ini siap dibentuk. Aku mau belah dua, lalu masing-masing kita akan bentuk menjadi bentuk silinder. Ukuran diameternya kalian bisa sesuaikan ya. Kalau kalian mau diameter kecil berarti silindernya lebih kecil, atau kalau kalian mau lebih lebar bisa lebih besar. Oh, ini seperti ini. Ini juga kalian harus lihat situasi dan juga kondisinya. Kalau memang si adonannya itu terlalu empuk untuk diiris-iris, kalian bisa dinginkan kembali. Tapi kalau misalnya sekiranya udah oke nih teksturnya, bisa langsung diiris-iris aja seperti ini. Jangan lupa menggunakan pisaunya yang tajam supaya bentuknya itu rapi. Nah, kalau pada saat kalian iris, biasa tengah-tengahnya ada chocolate chips tuh suka terlepas kayak gini ya. Ini nggak apa-apa, tinggal kalian rapihkan aja lagi ya. Jadi adonan resep cookies ini tuh menurutku cukup gampang untuk dibentuk karena memang dia konsistensinya yang mudah dibentuk, dan juga pada saat nanti kita akan panggang, nanti matangnya tuh bentuknya kayak gini juga. Jadi bentuknya tuh terjaga. Kalau kalian mau pakai cetakan, mau lain-lain ya, biasa anak-anak suka ya kalau bentuknya macam-macam, bisa banget pakai resep cookies ini ya.
Oke, kalau udah berbentuk kayak gini, ini udah siap dipanggang dan sebagian aku taruh di dalam freezer ya. Jadi anytime kita mau panggang tuh tinggal dipanggang aja ya, bakalan awet. Ini aku panggang secukupnya buat anak-anak. Oh ya, panggang cookiesnya ini aku akan pakai Philips Air Fryer HD 9255/90. Yes, kita nggak perlu oven ya. Pakai air fryer Philips ini dijamin auto enak, anti gagal dan lebih cepat matang merata. Jadi air fryernya Philips ini itu tuh paling multifungsi ya, bisa digunakan untuk masak apa aja dari goreng kerupuk tanpa minyak, bisa juga bakar ayam, ikan, sate, steak, hingga panggang cookies seperti sekarang ini. Untuk hasil dijamin enak ya, rasanya tuh nggak beda dibanding masak di oven. Dijamin matang merata ya, karena ada Rapid Air Plus Technology dan paten Starfish Design. Jadi pasti lebih cepat matang merata. Untuk cookiesnya langsung aja ini tinggal kita susun. Aku nggak alasin ataupun oles apapun karena si keranjang dari Philips Air Fryer ini dia anti lengket ya. Pasti bikin masak jadi lebih praktis. Selain itu, masak pakai Philips Air Fryer HD 9255/90 ini bisa masak dari HP lewat aplikasi Home ID. Caranya gampang banget ya, tinggal konekin aja air fryernya lewat aplikasi, terus pilih menu yang kalian mau masak. Ikutin aja nih stepnya, terus klik kirim pengaturan. Nah, praktis banget ya, jadi bisa ditinggal ngerjain yang lain, gak usah takut gak matang dan gosong. Nanti pas udah matang juga akan muncul notifikasinya. Oh ya, resep lengkap mini Choco Chips Cookies dan juga spiku kenarinya ini bisa kalian akses di aplikasi Home ID ya. Masak anti gagal, auto enak pakai Philips Air Fryer. Oke, menu kita yang kedua ya, ini kita akan bikin spiku kenari. Ini tuh bisa dibilang oleh-oleh legendaris khas Surabaya ya, dan pastinya bahan-bahan yang digunakan premium, makanya setiap gigitannya itu berasa banget, bikin lagi dan juga bikin kangen. Nah, langsung aja untuk bahan-bahannya. Oke, yang pertama ini ada kuning telur. Jadi di resep ini full kuning telur ya, pasti nanti kerasa si tekstur dari cake-nya itu dia lembab, premium dan juga lembut. Lalu kita akan kocok dengan gula pasir dan juga garam. Bahan keringnya ini ada tepung terigu protein rendah. Tapi kalau lagi nggak ada tepung terigu protein rendah, mau pakai protein sedang alias terigu serbaguna itu juga bisa. Tepung maizena, susu bubuk, dan juga baking powder. Nah, terakhir ini kita akan perlu butter juga ya, bisa pakai unsalted butter, mentega tawar, atau bisa juga pakai Dutch butter ya, butter yang dengan aroma lebih kenceng khas kue jadul gitu. Cuman kalau kalian misalnya mau pakai margarin itu sebenarnya masih bisa, tapi nanti teksturnya tuh akan kalah lembut ya. Biasa kalau margarin itu bikin si cake ataupun cookies dia lebih kokoh. Untuk toppingnya, karena kita akan bikin spiku kenari, pastinya kita akan perlu kacang kenari. Oke, yang pertama ini kita akan kocok dulu si kuning telur dan juga gula serta garam hingga dia putih, mengembang, pucat, serta kokoh ya teksturnya. Ini juga sama ya, aku kocok telurnya pakai mixer terbarunya Philips yang 5000 series HR3781/30. Nah, untuk mengatur kecepatannya, ini tuh kita bisa lihat di LED-nya ya, dan kita ini menggunakan kecepatan sedang supaya nanti telurnya tuh dia mengembangnya tuh secara lebih stabil dan juga kokoh. Jadi jangan pakai kecepatan tinggi, cukup kecepatan sedang. Nah, ini karena adonannya sedikit, jadi waktu mengocoknya itu biasa lebih cepat. Ini sekitar 8 menitan, dia tuh udah mengembang, pucat dan juga kokoh. Nah, kalau misalnya kalian bikin resepnya tuh misalnya 3 kali lipat, mungkin itu perlu waktu sekitar 10 menit ya, biasa sedikit lebih lama. Tuh, kalian bisa lihat ya, kalau kita mengocok dengan kecepatannya tuh yang stabil, gelembung yang dihasilkan itu halus dan juga merata. Ini yang kita mau supaya nanti tekstur dari spikunya juga dia lembut. Oke, adonan telurnya ini udah siap. Kita akan campur dengan bahan kering. Jangan lupa ini disaring dulu untuk menghindari gumpalan. Tepung terigu masuk, tepung maizena, susu bubuk, dan juga baking powder. Nah, ini juga salah satu tips ya. Tadi untuk garamnya kita kocok bersamaan dengan kuning telur, tujuannya supaya rasa asinnya itu dia lebih merata ya, jadi gurihnya lebih keluar. Karena kalau kita campur dengan tepung terigu, kadang si garamnya itu dia larutnya itu kurang merata, jadinya ada asin sedikit gitu ya. Kalau udah, ini kita akan aduk. Biasa aku menggunakan spatula seperti ini, dan nanti kita mengaduknya tuh membentuk huruf J ya. Jadi ini di folding, jangan diudek-udek gitu ya. Tujuannya supaya si telurnya yang tadi kita udah ngembangin, dia nggak kolaps lagi. Tuh. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, terakhir
Ini siapkan mentega yang sudah dicairkan. Jangan lupa menteganya ini dia masih berwarna putih pucat kayak gini ya. Dia udah cair tapi jangan sampai kuning atau seperti minyak. Tujuannya supaya nanti hasil dari bolu atau spikunya ini lebih lembut gitu. Kalau misalnya mentega dia udah split, biasa hasilnya dia lebih pecah-pecah ya, jadi lebih crumbly gitu. Pastikan butter cairnya ini dia udah sampai merata tuh seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita tuang aja ke baking tray-nya. Nah sekarang tuh lagi ada promo ya, kalian bisa dapetin air fryer sekaligus dengan baking tray-nya ini yang pastinya multifungsi ya. Jadi ini tuh nggak dijual terpisah. Baking tray-nya ini selain untuk bikin kue dan bolu, ini tuh bisa juga buat bikin lasanya misalnya, terus juga bread pudding, untuk sebagai loyang roti, mentai rice, dan pasti masih banyak lagi. Nah ini udah jalan sekitar 8 menit, ini kita akan jeda dulu ya. Bisa kalian lihat permukaan atasnya itu sudah mulai ngeset. Jadi pada saat kita tabur kacang kenarinya, si kacang kenarinya tuh dia nggak ambles ke bawah. Oke, kalau udah ini tinggal kita lanjut masak aja ya. Dan ini tuh kita bisa tinggalin berkegiatan lain karena nanti pada saat udah matang bakalan ada notifikasinya. Beli air fryer yang pasti-pasti aja, jangan salah pilih, cuma Philips, brand air fryer nomor 1 di dunia dan sudah garansi 2 tahun di seluruh dunia. Ini untuk cookiesnya ya, dia rasa coklatnya tuh pas ya, jadi pahitnya sedikit berasa, dia seimbang sama manisnya, nggak terlalu pahit juga. Dan untuk teksturnya udah nggak usah ditanyain lagi ya, dia renyah, karena tadi kan kita pakai tepung maizena juga sedikit, itu ngebantu teksturnya tuh jadi nggak terlalu keras ya. Yang kedua untuk spiku kenarinya, ini ciri khas bolu jadul ya, pastinya ngangenin juga, aroma butternya berasa, lembut, dan ini tuh kalau misalnya spiku kayak gini ya, dibiarin semalaman, itu biasa si teksturnya jadi lebih enak, lebih moist, sedikit lebih basah, dan juga wangi butternya tuh dia lebih keluar. Oke kalau gitu thank you for watching, sebentar lagi lebaran nih, pas banget buat ganti peralatan masak lama kamu ke Philips. Dijamin masak cepet, anti ribet, auto enak, dan anti gagal. Oh ya jangan lupa juga ya untuk nonton video-video cepet no ribet ala aku Devina Hermawan bareng sama Philips hanya di YouTube channel Philips Home Living Indonesia. Cek description box untuk link pembelian produk yang aku pakai sekarang. Jangan lupa juga untuk follow, subscribe, dan komen di YouTube channelnya Philips Home Living Indonesia, TikTok, dan Instagram untuk informasi lengkap tentang produk Philips lainnya.